Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Puji nama Tuhan, malam hari ini kembali kita bertemu dalam mesbah doa. Mari bersama, saya mengajak setiap kita, mari bersama malam hari ini kita mau menaikkan setiap pujian dan syukur. Saya percaya ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan yang kita semua alami. Sebab itu malam hari ini mari siapkan setiap hati, kita mau datang bersyukur di hadapan Tuhan. Biar malam hari ini kita terima sesuatu yang baru daripada Tuhan. Saya percaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan mau beri buat setiap kita. Mari bersama naikkan pujian. Katakan, Tuhan terima kasih untuk setiap apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, dengan hati yang terbuka kami datang di hadapan Engkau. Dengan setiap keberadaan kami Tuhan, kami mau datang sujud menyembah Engkau. Segala pujian dan penghormatan kami hanya bagi Raja di atas segala Raja. Sebab Engkau yang layak Tuhan, terima persembahan yang terbaik dari setiap kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan Engkau yang lakukan bagi hidup kami. Sampai hari ini Tuhan, tidak pernah Tuhan tinggalkan perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami bawa setiap hati kami. Kami datang di hadapan Engkau. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi setiap kami. Hadirat-Mu itu yang menjadi kekuatan buat setiap umat-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Malam hari ini kami percaya Engkau yang memberkati setiap hati. Engkau yang menjadi kekuatan buat setiap kami. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak. Sebab Engkau yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan. Kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sembah kami bagi-Mu. Di hadirat-Mu, Kau ambil alih di setiap kami Tuhan. Yesus, di altar-Mu, menyembah. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil
Sebab Engkau yang berdaulat penuh atas setiap hidup kami Tuhan. Dan hati kami percaya kepada siapa hati kami menyembah. Yang hidup, yang kudus, yang berkuasa. Yesus Tuhan. Oh, kami buka setiap hati kami malam hari ini. Engkau yang ambil alih seluruh hidup kami. Yesus, kepadamu hati kami berserah penuh. Hanya namamu di dalammu. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, sampai selamanya, segalanya, lebih dalam kami menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami meninggikan Engkau Raja di atas segalanya, yang layak disembah. Yesus, Engkau layak terima setiap pengagungan dari mulut lidah bibir kami ya Tuhan. Engkau layak terima penghormatan tertinggi dari setiap kami. Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Yesus, haleluya. Oh, kami sembah. Kami hanya berharap di dalam Engkau saja Tuhan. Selamanya Engkau tetap Tuhan. Selamanya Engkau tetap Allah yang kami sembah. Di dalam nama Yesus Kristus, yang di dalamnya ada keselamatan. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu selamanya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan
yang paling utama. yang terutama. Yesus, Yesus Tuhan. Tak akan kami lepaskan. Pengharapan kami hanya di dalam selamanya. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, Kau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Tak akan kami lepaskan pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Engkaulah sumber pengharapan di dalam hidup kami. Engkau sumber kekuatan Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Makasih. Mari sama-sama sembah Dia. Naikkan pujian-Mu, naikkan ucapan syukur-Mu buat Tuhan. Biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kita malam ini. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, pelukan-Mu Tuhan, dekapan-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Mari dengan segenap hatimu. Yes. Siapapun juga, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Hanya Engkau Tuhan, Yesus, hanya Kau yang kami percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan
selain Kau, Yesus. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini kami boleh kembali berjumpa di acara Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan kerinduan kami untuk semakin mengenal Tuhan sungguh-sungguh boleh Tuhan genapi, dan Tuhan sendiri akan mengurapi setiap kami agar kami mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Berjumpa kembali kita di Mesbah Doa. Hari ini saya sedang berada di Surabaya. Ya, ada pelayanan beberapa hari di sini. Kemarin dari Pasuruan. Ya, puji Tuhan. Pelayanan di Pasuruan hari Minggu kemarin. Dan hari ini saya berada di Surabaya. Puji Tuhan saudara, ya saya percaya kita yang setia di Mesbah Doa ini adalah orang-orang yang serius untuk belajar firman Tuhan ya, dan mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Teruslah semangat, saya pun terus berkomitmen dimanapun saya berada, lelah sekalipun ya saya tetap ya mau untuk ya berkomitmen melayani saudara sama-sama supaya kita bertumbuh dalam kasih Kristus. Baik, sebelum kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan, ya, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie. Puji Tuhan, hati saya sekarang penuh damai dan tenang, Bu. Ya, saya tentram rasanya karena saya setiap hari mengikuti Mesbah Doa dan Mesbah Syukur, belajar banyak firman Tuhan. Terutama di akhir-akhir ini saya menyaksikan perubahan pada orang tua saya. Yang mana dulunya mama saya orangnya penuh dengan kepahitan. Ya, karena saya tahu hatinya mungkin tersakiti. Ya, akibat ya perbuatan bapak saya dulu. Dan dari sejak kecil ya saya sering melihat orang tua saya bertengkar. Ya, bahkan sering pakai kekerasan fisik juga. Sehingga sampai tuanya pun mama saya masih menyimpan ya luka dan kepahitan. Mama saya akhirnya melampiaskan sakit hatinya dengan berjudi, merokok, bahkan tidak mau ke gereja lagi. Kami juga anak-anak ya akhirnya ikut merasa kepahitan dengan situasi yang terjadi. Dan apa yang terjadi, Bu? Karena kepahitan seringkali kami melawan orang tua, terutama kepada mama. Iya saudara, memang ya inilah yang sering terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Luka-luka lama yang tidak dibereskan, kepahitan ya suami kepada istri, akhirnya ya itu menjadi kepahitan anak-anak juga. Pertengkaran dalam rumah tangga yang tidak diselesaikan akhirnya membuat anak-anak juga ya kehilangan damai sejahtera, bahkan mereka juga pahit. Ya, dan melihat bagaimana orang tuanya seperti itu, akhirnya iblis mengambil kesempatan dalam setiap luka yang tidak tersembuhkan, lalu anak mulai membalas dendam kepada orang tua. Ya, mamahnya penuh dengan kepahitan, amarah, akhirnya marah kepada anak. Anak pun memberontak kepada orang tua. Luka demi luka terus terjadi. Kalau tidak ada satupun yang mau mengalah, ya iblis akhirnya menghancurkan keluarga. Ya, dan akhirnya karena anak-anak merasa kepahitan dengan situasi yang terjadi, akhirnya kami sering melawan orang tua, Bu, terutama kepada mama. Setiap ucapan yang diucapkan kepada kami selalu kami tentang, sehingga ternyata itu menambah sakit hatinya. Tapi setelah mengikuti Mesbah Doa, saya semakin hari semakin diubahkan Tuhan, puji Tuhan ya. Dan akhirnya saya mau melepaskan pengampunan buat kedua orang tua saya. Yes, itulah Tuhan. Suatu hari saat mama saya marah karena menganggap saya tidak mengerti perasaannya dan selalu menentang semua ucapannya, Roh Kudus mengingatkan kepada saya untuk saya harus meminta maaf kepada mama saya. Saya pun mengikuti kata-kata Roh Kudus, Bu. Saya datangi mama saya peluk mama saya sambil menangis, saya memohonkan maaf kepada mama saya karena saya tidak mengerti perasaan mama saya.
Dan saya juga berjanji saya tidak akan menentang perkataannya. Saya lakukan itu semua atas perintah Roh Kudus, puji Tuhan ya. Akhir-akhir ini pun saya melihat perubahan terjadi kepada mama saya, Bu. Beliau tidak pernah lagi keluar rumah untuk bermain judi. Beliau selalu mendengarkan lagu-lagu rohani. Walaupun ya mama saya memang belum bisa melepaskan rokok dan belum mau beribadah ke gereja. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan sanggup ubahkan hati mama saya. Tuhan pun sanggup membuat mama saya lepas dari rokok. Ya, dan puji Tuhan, Tuhan juga sanggup menggerakkan hati mama saya untuk kembali beribadah. Terima kasih Ibu Debbie untuk pelayanannya ya yang terus menjangkau jiwa-jiwa. Kiranya Tuhan memberkati Ibu dalam pelayanan, semakin banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Inilah yang menjadi sukacita bagi saya saudara ketika mendengarkan ada orang-orang yang mengalami pemulihan ya karena lewat pelayanan saya di Mesbah Doa, Mesbah Syukur yang ya tidak pernah saya mengenal lelah ya, dan itulah hiburan yang sangat luar biasa ketika mendengar. Ya bayangkan saudara, kalau dia tidak dipulihkan lewat firman Tuhan, maka yang ada pertengkaran demi pertengkaran. Dan itu akan terus berlanjut sampai ke anak cucu. Ya akhirnya mungkin kalau dia nggak dipulihkan Tuhan, dia nggak minta maaf kepada mamanya, yang terjadi ya dia melahirkan anak. Ya anaknya juga mengalami luka dari dia, akhirnya menyalahkan juga orang tua, menyalahkan ya oma dan opanya. Itu lingkaran iblis. Hari ini mari kita yang tahu, mungkin kita masih bermusuhan dengan anak kita. Kita yang mengerti firman, ya mari kita dengan rendah hati mulai membangun hubungan dengan anak kita atau orang tua kita, siapapun. Tidak usah tunggu ya dari anak yang minta maaf. Walaupun kita orang tua hari ini, ya mari kita bangun hubungan di dalam kasih Kristus. Dengarlah kepada suara Roh Kudus ya. Seperti kesaksian yang kita dengar malam ini. Ya dia mendengarkan suara Roh Kudus yang memerintahkan minta maaf kepada orang tuamu. Mungkin berat, tapi kita harus menanggalkan daging, kita harus menanggalkan keakuan, kesombongan untuk bisa melihat pemulihan itu terjadi. Saya menghimbau kepada Bapak Ibu, mungkin hari ini engkau juga marah dengan anakmu, ya tidak apa-apa, ayo mulai dari diri kita. Dengarkan suara Roh Kudus menggerakkan engkau untuk menyapa anakmu, sapalah dia. Bukan dengan tuntutan, tapi dengan kasih, tanya kabarnya dan ucapkan berkat. Mama melepaskan berkat bagi kamu dan anak-anakmu. Mama melepaskan berkat ya atas kehidupan rumah tanggamu. Ayo Bapak Ibu, ya kapan lagi kalau tidak sekarang kita stop perbuatan iblis yang membawa kepahitan, kehancuran dalam rumah tangga. Mari kita mulai melangkah hari ini dengan kerendahan hati, kita mau dipulihkan, kita mau diubahkan Tuhan. Iya baik, kita akan lanjutkan pembacaan kita firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai di bagaimana ya Tuhan akhirnya menyelamatkan ya bangsa Israel ketika mereka mau sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan ya, dan akhirnya raja-raja yang berkompromi ya untuk melawan bangsa Israel, raja-raja orang Amori, mereka bersatu melawan ya orang Israel, tapi Tuhan memberikan kemenangan. Dan akhirnya Yosua menyuruh para prajurit untuk menginjak tengkuk para raja-raja yang sombong dan angkuh yang tidak mengakui Tuhan. Sebenarnya ya siapa yang menjadi musuh Tuhan adalah orang-orang yang tidak mau mengakui Tuhan. Itulah musuh Tuhan. Mereka yang tidak menganggap Tuhan itu perkasa, itulah musuh Tuhan. Mereka yang menganggap Tuhan itu tidak ada, itulah musuh Tuhan. Dan Israel disuruh menumpas musuh-musuh Tuhan itu adalah raja-raja yang sombong, yang tidak mau mengakui kedaulatan Allah Sang Maha Kuasa, tetapi mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi kita tidak heran kalau pada zaman itu akhirnya Tuhan memakai bangsa Israel untuk memusnahkan semua raja-raja sombong dan congkak itu, bukan karena Tuhan tidak berbelas kasihan, tapi mereka memang tidak mau menyembah kepada Allah yang hidup. Akhirnya terjadi ya pemusnahan. Saudara, kita melihat di sini ya akhirnya Tuhan memberikan kemenangan kepada Israel melawan raja-raja besar, raja-raja yang berkuasa. Israel adalah satu bagian yang sangat kecil, tetapi bersama dengan Tuhan mereka memiliki kuasa yang sangat dahsyat dan luar biasa. Kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini ya, dan kita sudah sampai di Yosua pasal yang ke-11.
Iya, baik, kita akan lanjutkan Yosua pasal yang ke-11 sekarang, Saudara. Ya, judul perikopnya bagian utara Kanaan direbut. Jadi Yosua menyerang raja-raja di sebelah utara sekarang ya. Bagian utara Kanaan direbut. Ayat yang ke pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Setelah hal itu terdengar kepada Yabin raja Hasor, ya, diutusnyalah orang kepada Yobab raja Madon dan kepada raja negeri Simron, kepada raja negeri Aksaf, serta kepada raja-raja yang di sebelah utara di pegunungan di Araba Yordan, di sebelah selatan Kinerot, di daerah bukit-bukit dan di tanah bukit Door, di daerah barat. Yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur dan di sebelah barat. Orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus di pegunungan dan orang Hewi di kaki gunung Hermon di tanah Mispa. Kemudian keluarlah raja-raja itu bersama-sama dengan tentaranya, amat banyak rakyat. Seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dengan mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Jadi saudara, ketika raja-raja itu mendengar bahwa Yosua sudah mengalahkan raja-raja, ya, dan sudah memukul kalah mereka yang dari pegunungan tanah Negeb, ya, di daerah bukit lereng gunung, dan raja-raja itu sudah ditewaskan oleh Yosua, maka ya terdengar itu kepada Yabin raja Hasor, ya, dan dia mengutus orang untuk mempengaruhi raja-raja lain yang berada di sebelah utara, saudara, ya, Kanaan, untuk mereka bersatu lagi, berkompromi bersama-sama untuk mengalahkan bangsa Israel. Dan kali ini lebih banyak jumlahnya, karena Alkitab berkata, keluarlah raja-raja ini bersama-sama tentaranya, amat banyak rakyat seperti pasir, ya. Bayangkan saudara, kalau Alkitab mencatat seperti pasir, itu berarti banyak sekali, saudara, ya. Dikatakan seperti pasir, ya, jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Dia dan banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Ya, jadi saudara, apa yang dilakukan, ya, oleh Raja Hasor ini, ya, Raja Hasor Yabin ini, dan dia mengumpulkan semua, ya, teman-temannya raja-raja yang lain. Rupanya, ya, dia ini adalah penguasa yang lemah, ya. Seperti disebutkan dalam Hakim-Hakim 4 ayat 2 di sana, Yabin dalam cerita ini sangat kuat karena dia bisa membangun sebuah aliansi raja-raja, ya, negara yang lain, ya, dia berusaha untuk membangun sebuah kekuatan, ya, dengan raja-raja yang lain. Ya, dikatakan di sana dengan puluhan raja lain, ya, karena ketakutannya, saudara, sehingga, ya, dia itu membangun sebuah sebuah kekuatan, sebab dia sendiri ketakutan mendengar apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel terhadap raja-raja yang lain. Ya, jadi dia ini sebenarnya sangat lemah, ya, Raja Yabin ini, saudara, ya, dan akhirnya dia mengumpulkan semua raja-raja yang lain untuk berperang melawan Israel. Ya, dan raja-raja dari utara ini bersatu memerangi Israel, ya, yang sudah mengendalikan separuh dari wilayah selatan Kanaan. Ya, sehingga mereka yang dari utara ini ketakutan, lalu mereka tidak ada jalan lain selain menyerbu. Mereka berkumpul, ya, di tepi mata air, ya, perairan di dekat Merom. Ya, tetapi kita melihat, saudara, apa yang dilakukan Tuhan lewat Yosua, ya, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ayat yang ke-6 berkata, lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka. Sebab besok, kata Tuhan, kira-kira waktu ini aku akan menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Ya, kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Ayat 7, lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom.
dan menyerbu mereka. Jadi mereka ini belum membuat strategi penyerangan, mereka baru berkemah di dekat mata air. Lalu Tuhan berfirman kepada Yosua dengan satu kata, Tuhan bilang, janganlah takut. Bagaimana mungkin secara manusia Yosua tidak takut, saudara, menghadapi dikatakan pasukan yang seperti pasir di tepi laut itu banyaknya. Tapi Tuhan berkata dengan kata awal, jangan takut, ya. Sebab Tuhan berkata, jangan takut menghadapi mereka. Sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya, kata Tuhan, ya. Cukup dengan sebuah perkataan Tuhan berkata, jangan takut, ya. Jangan takut, ya, Tuhan berkata. Sebab Tuhanlah yang akan berperang. Lalu apa yang terjadi? Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba. Sekali lagi satu langkah, ya, strategi dari Tuhan itu bisa mengalahkan seluruh kekuatan pasukan yang jumlahnya seperti pasir di laut itu. Ya, dikatakan di sana dengan tiba-tiba Yosua datang, saudara, ketika mereka sedang berkemah dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Ayat yang ke-8 dikatakan, dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon Besar, ya, dan sampai Misrefot Maim, dan sampai lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Yosua itu hanya mengikuti apa yang Tuhan mau. Ya, apa yang diperintahkan Tuhan itu yang dilakukan oleh Yosua, saudara. Ya, dikatakan di sana Yosua melakukan, ya, terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan, ya, kepada orang Israel. Dikatakan di sana, ya, dan dia taat dengan suara Tuhan itu, sehingga, ya, apa yang disampaikan oleh Tuhan, ya, itu dilakukan oleh Yosua, dan akhirnya dia melihat kemenangan demi kemenangan, saudara. Ya, memang, ya, tidak ada strategi lain yang dapat kita lakukan selain tunduk kepada kehendak Tuhan, ya. Dan kita melihat, saudara, ketika Yosua itu tunduk melakukan apa yang Tuhan mau, ya, sekalipun dia nggak protes, ya Tuhan, tapi begini Tuhan, gimana kalau begini, Yosua belajar percaya, ya, kepada apa yang Tuhan katakan. Kita belajar hari ini, ya, ketika kita mendengar suara Tuhan, ya, mari kita belajar percaya saja, saudara. Jangan jangan kita, ya, bertanya, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begitu, lalu begini. Ya, dan Tuhan berkata jangan takut, pokoknya aku akan menyerahkan mereka. Dan Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba, ya. Dan Tuhan menyerahkan mereka. Ayat 8 berkata kepada orang Israel, mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon Besar dan sampai Misrefot Maim dan sampailah ke lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan sehingga tidak ada seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos, saudara. Ayat 9, Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Pada waktu itu Yosua kembali direbutnya Hasor dan rajanya dibunuh dengan mata pedang. Sebab Hasor pada waktu dahulu adalah yang terutama di antara segala kerajaan. Ya, padahal dia itu dulu adalah kerajaan yang besar, tapi akhirnya dia menjadi lemah. Semua makhluk yang ada di dalamnya dibunuhnya dengan mata pedang sambil menumpas orang-orang itu. Tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernafas, dan Hasor dibakarnya. Selanjutnya segala kota kepunyaan raja-raja itu dan semua rajanya dikalahkan Yosua dan dibunuhnya dengan mata pedang. Mereka ditumpasnya seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan itu. Tetapi kota-kota yang letaknya di atas bukit puing tidaklah dibakar oleh orang Israel. Hanya Hasor saja yang dibakar oleh Yosua. Segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dijara orang Israel. Tetapi manusia semuanya dibunuh mereka dengan pedang. Ya, sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka, tidak ada lagi yang ditinggalkan hidup. Ya, dari semua yang bernafas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua
Dan seperti itulah dilakukan Yosua, tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan kepada Musa. Saudara, kita melihat di sini ya bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu ya adalah sesuatu yang jelas. Jadi kita ini hanya mau mengikuti saja apa yang Tuhan firmankan tanpa melihat kekuatan yang besar, aliansi raja-raja yang besar dari kerajaan besar. Yosua hanya mempercayai firman Tuhan dan apa yang Tuhan katakan, itulah yang dia lakukan. Ya, kita sudah sampai di Yosua 11 ayat yang ke-1 sampai 15. Besok kita akan lanjutkan ayat yang ke-16. Saudara, kita percaya bahwa kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan bukan karena kuatan gagah kita, tapi karena penyertaan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami boleh dikuatkan, diteguhkan, ya jangan takut kata firman Tuhan. Untuk kami boleh melangkah melihat pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Seperti bangsa Israel yang Kau sertai, demikian juga Engkau menyertai hidup kami. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, semua mereka yang sungguh-sungguh mencari Engkau, Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan. Hari ini kami mengangkat hati dan iman percaya semua persoalan kami dalam hal keuangan, pemulihan keluarga, Tuhan turut bekerja. Yang sakit mari angkat tangan-Mu saudara, perkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Tuhan sembuhkan sakitku, sakit apapun, mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh mereka yang setia mengikuti Mezbah Doa, yang membutuhkan pemulihan keluarga. Tuhan turut bekerja, kelepasan dari segala roh kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, kepahitan, amarah, ketakutan dilepaskan dalam nama Yesus. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa ini. Kami percaya bangsa Indonesia bertobat kembali kepada Tuhan, itulah yang terpenting. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, Tuhan memberkati menjelang pemilu 2024. Kami tidak izinkan campur tangan iblis atas bangsa kami. Kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas bangsa kami di bumi seperti di sorga, di Indonesia seperti di sorga. Terima kasih Bapa. Kau juga berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati semua anak-anak-Mu yang setia berdoa mencari Engkau. Engkau memberkati, bawa kami Tuhan untuk kembali kepada jalan-jalan Tuhan, bertobat, hidup sungguh-sungguh dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya hari ini rumah tangga kami dipulihkan, pekerjaan kami dipulihkan, ekonomi kami dipulihkan, anak-anak kami dipulihkan, suami istri kami dipulihkan. Semua Tuhan pulihkan karena kami mau bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Engkaulah sumber kemenangan kami. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus turun atas hidup kita, melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.